tahun depan insya Allah saya akan melaksanakan ibadah haji kembali, ibadah haji mandiri tentunya secara resmi ya, resmi baik dari Indonesia ataupun resmi dari pemerintah Arab Saudi. Saya Rudi Fitriawan melaporkan dari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terus kedengeran, Ustadz? Jelas, Pak, jelas. Oh ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para perindu Baitullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang malam yang berbahagia ini, tanggal 14 Agustus 2024, kita bersama-sama masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam forum yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya robbal alamin. Baik, bapak-bapak yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya, bahwasanya saya diamanai oleh Ustadz Rudi dari Perindu Baitullah untuk bisa sharing pengalaman bagaimana menjadi petugas haji di tahun 2024 ini. Jadi semoga nanti apa yang saya ceritakan kemudian bisa menjadi inspirasi ataupun menjadi apa ya, bekal ketika nanti panjenengan semuanya bisa mendaftar menjadi petugas haji. Baik, perkenalkan nama saya Karseno Handoyo. Saya beralamat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi sebelah selatannya Solo, ya sebelah selatannya kota Solo. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu semuanya yang hadir di Perindu Baitullah ini mungkin ada yang dari daerah saya, gitu, yaitu Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian pekerjaan sehari-hari saya adalah kepala madrasah, kepala madrasah, madrasah ibtidaiyah, ya, madrasah ibtidaiyah. Nah itu, jadi pekerjaan saya sebagai kepala madrasah. Nah kemudian saya menjadi ketua kloter ini melalui jalur kantor Kementerian Agama. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, eh, nanti kan untuk pendaftaran menjadi petugas haji itu ada dari beberapa jalur. Ada yang jalur kesehatan gitu ya. Dari apa namanya? Dari Kementerian Kesehatan itu ada. Kemudian ada dari Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini dibagi yang pertama yaitu ASN, kantor Kementerian Agama sendiri, ya. Kemudian ada dari Ormas Islam, ya. Kemudian yang ketiga dari pondok pesantren, Jadi kantor Kementerian Agama itu membuka jalur di petugas haji itu dari tiga ini, yaitu anggota ASN, apakah itu guru, apakah itu kepala madrasah, apakah itu pengawas sekolah, seperti itu. Kemudian dari pondok pesantren, kemudian dari ormas. Nah, tetapi tiga-tiganya ini yang perlu dicatat Bapak Ibu, ini adalah surat rekomendasi dari kepala ataupun pimpinan, itu yang terpenting. Jadi, misalnya saya kepala sekolah, ingin mendaftarkan menjadi petugas haji, tetapi kok saya tidak mendapatkan izin dari kepala Kementerian Agama, ya tidak diperbolehkan.
saya tidak bisa berangkat karena nggak ada surat rekomendasi seperti itu. Nah, begitu juga dari pondok pesantren, ya. Jadi kalau dari pondok pesantren itu harus dapat surat rekomendasi dari mudirnya, ya, pimpinan pesantrennya. Dari ormas ya harus mendapatkan izin dari ketua ormasnya. Itu yang dari Kementerian Agama. Kemudian kalau Kementerian Kesehatan nggih, tentunya apa sendiri-sendiri surat rekomendasi juga dari atasannya. Kemudian ada jalur yang PHD. PHD itu adalah petugas haji daerah. Kalau ini adalah rekomendasi atau atas tunjukan dari bupati seperti itu. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi saya kebetulan lewat jalur kantor Kementerian Agama. Tentunya tidak semudah yang dibayangkan, ya. Jadi memang melalui beberapa proses seleksi gitu nggih. Nah, nanti apa namanya untuk bagaimana apa yang disiapkan itu nanti saja di belakang. Intinya saya sedikit ingin bercerita pengalaman saya menjadi ketua kloter. Tentunya ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa, yang mana ini adalah tidak serta-merta datang begitu saja, tetapi ini ya memang saya inginkan, saya impikan sejak dulu, maka harus diikhtiari, diriadoi gitu ya tadi ya. Gitu. Jadi harus harus diikhtiari, tidak serta-merta kemudian daftar diterima enggak. Memang sejak jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, jauh-jauh bulan sudah kita inginkan gitu ya. Jadi ini nyuwun ngapunten, mohon maaf. Ini sharing saja sebelum saya menjadi petugas haji di tahun 2024 ya. Saya di tahun 2023 bulan Oktober itu kan berangkat umroh gitu ya. Berangkat umroh. Nah, di sana saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua permintaan yang saya ulang dan saya ulang karena saya pengen gitu ya. Yang pertama, saya kepingin tambah momongan, yaitu anak laki-laki gitu ya. Yang kedua, saya kepingin berangkat lagi ke Mekah ya untuk menunaikan haji, tetapi lewat petugas haji. Nah, menjadi petugas haji. Nah, maka ya doa ini saya ulang-ulang di Multazam, di Raudhah dan di tempat-tempat mustajab di Mekah sana gitu. Nah, alhamdulillah Allah mengabulkan. Tentunya itu juga proses ikhtiar yang banyak ya. Jadi nanti ya juga harus belajar seperti itu. Jadi ini latar belakangnya. Kemudian pengalamannya ya luar biasa sebagaimana yang disampaikan Ustadz Rudi tadi, kalau menjadi tour leader di eh, biro umroh gitu ya, mungkin 30, 40, 50 saja sudah pusing gitu ya. Dengan bermacam perbedaan, saya 360 jamaah ya. 360 jamaah. Ini memang tidak bisa saya bayangkan Ustadz Rudi. Jadi pertama itu karena saya itu kloter terakhir yaitu gelombang dua. Kemudian kloter terakhir yaitu kloter 98. Walaupun masih ada 998, 99 dan 100, tetapi kan saya 98 sudah terakhir ini juga paling selisih dengan 9 dengan 99 dengan 100 itu selisih hanya 1 jam 2 jam itu ya. Nah, ujian pertama itu ya luar biasa. Jadi ketika tiba di Mekah, ya tiba di Mekah di hotel gitu ya. Kemudian saya harus langsung dipanggil ke maktab untuk koordinasi persiapan kegiatan wukuf, ya. Karena besok paginya harus apa ini? Harus survei lokasi di Mina gitu ya. Nah, sementara beberapa teman-teman saya bersama Karu, saya amanai untuk segera melakukan umroh wajib dulu karena posisi kita itu sudah ikhram, memakai ikhram dan sudah niat gitu ya. Jadi ini, nah ketika kita rapat ya, karena rapatnya juga jauh dari hotel, harus naik taksi, tiba-tiba itu jam 12 malam. Itu tiba-tiba di telepon sama karomnya, Pak Ketua, ini ada jamaah sepuh usianya 85 ini, kakinya masuk ke mana ini? Masuk ke eskalator, masuk ke eskalator. Ya, sampai
mohon maaf, kakinya bolong dijahit gitu. Nah, kita bingung ini, padahal kita baru rapat. Kita baru rapat. Ya, akhirnya saya minta teman-teman mengkondisikan. Akhirnya bisa dibawa di klinik, kemudian dijahit, diinapkan di situ. Saya janji besok mau kita jemput. Tetapi sampai besok ya, berarti itu di hari kedua. Besok mau kita jemput, simbahnya ini hilang, melarikan diri. Waduh, kita pusing. Melarikan diri ini. Seharian kita cari, mau sore ketemu. Ternyata dia sedang santai-santai di mana? Di bawah tiang Masjidil Haram, gitu ya. Alhamdulillah, ketemu bawa pulang. Nah, kemudian hari pertama banyak yang hilang dan sebagainya. Belum yang di Mina hilang. Kemudian hari kedua itu ada yang demensia, ada simbah sepuh usia. Karena kan haji ini masih haji ramah lansia, nggih, Pak Ustadz Rudi. Haji ramah lansia itu rata-rata di atas 60, hampir 80%-nya itu di usia 60-an. Bayangkan, dengan kursi roda 25 orang. Itu ya. Itu jadi di hari kedua kita masih rapat karena besok paginya sudah mau wukuf. Nah, ini ada simbah-simbah yang ngamuk. Ngamuk-ngamuk, jamaah lapor ke saya, bahkan ini air toiletnya diminum. Ternyata mbahnya ini nyun ngapunten, ini tiba-tiba terkena serangan demensia atau lupa ingatan. Ya. Nah, padahal dari tanah air, dari pesawat tidak apa-apa. Ketika tiba di hotel, nah, tiba-tiba dia demensia, lupa ingatan, ngamuk-ngamuk, tidak bisa dikendalikan. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Waktu itu kalau nggak salah rumah sakit King Faisal atau apa itu. Nah itu, jadi kita tunggu dan sebagainya nggak sembuh ya udah. Padahal besok sudah wukuf, akhirnya dibadalkan karena dia kan sakitnya sudah permanen. Kalau dibadalkan kan meninggal dunia dan sakit permanen gitu ya Tat ya. Jadi ini simbah ini karena tidak bisa mengerjakan ibadah haji dan dia lupa ingatan ya, ini oleh petugas pembimbing sana dibadalkan. Banyak kasus-kasus yang luar biasa yang memakan ini memakan hati, pikiran juga ya. Sampai tidak bisa tidur. Karena apa? Bayangkan saja Ustadz Rudi, 360 jamaah di kalung lehernya ada ID card, itu semuanya nomor kontak personnya adalah nomor saya. Ya, Karseno Handoyo nomor 0813933026 gitu ya. Nah, kalau itu ada yang hilang 10 saja, satu ketemu di hotel, hilang, ditemukan orang di hotel sana, di tenda sana, itu udah saya nggak bisa tidur itu. Harus mencari sama teman-teman. Makanya kan ada guyon ketika itu ada istri itu WA saya ini. Abi, ini gimana? Tidur bisa mimpi saya tidak kan begitu ya. Nah, saya bilang, lah gimana mau mimpi? Tidur saja nggak bisa kok mau mimpi kan gitu ya. Begitu Ustaz. Jadi karena awal-awal itu ya 1 minggu eh, mau mendekati Armusna itu memang banyak rintangan yang luar biasa. Nah, tetapi alhamdulillah setelah selesai Armusna, jadi di Arafah, Musdalifah dan Mina itu proses mabit, wukuf, kemudian lempar jumroh dan sebagainya selesai ya agak longgar gitu. Hanya kemudian perbedaan ibadah yang panjenengan tadi sampaikan, gimana mengatasi perbedaan-perbedaan. Ya, saya berprinsip karena mereka mempunyai pendapat masing-masing, kita tidak bisa memaksakan kehendak Ustadz. Jadi ada yang mau tarwiyah, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang kemudian mau murur, ada yang tidak. Ada yang mau apa namanya ini tanazul, ada yang tidak. Jadi kan ada program murur Ustadz sekarang ini. Jadi karena tenda minanya itu kan penuh sekali, jadi bagi jamaah-jamaah yang risiko tinggi, disabilitas, itu ada apa namanya itu kebijakan untuk murur. Murur itu yaitu yang sakit dimasukkan ke dalam bis, kemudian dilewatkan di Musdalifah hanya sebentar, ya, kemudian balik lagi ke Mina, gitu ya, tidak berdesak-desakan di Musdalifah. Nah itu
Ada yang kemudian tanazul di hotel. Selama hotelnya itu apa namanya ini bagian dari Mina. Itu pendapat ulama ya yang kemudian digunakan oleh kantor Kementerian Agama ini ya mereka apa namanya ada yang mau ada yang tidak. Jadi mosok uang namanya ibadah haji itu mabitnya ya di Mina, mabitnya di Musdalifah, mosok di hotel misalnya gitu ya. Ya, yang berbeda pendapat itu kita tidak bisa memaksa. Yang mau saja, yang mau saja silakan, yang tidak silakan. Tapi tetap dibagi Ustadz. Jadi saya dengan tim ya itu ya harus berbagi. Intinya yaitu kita harus menghargai pendapat mereka sebanyak itu. Sebanyak 360 orang. Alhamdulillah tentunya dibantu oleh ketua rombongan, dibantu karu dan sebagainya. Itu Ustadz mukadimah dari saya. Ya intinya alhamdulillah bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelayan duyufur rahman, tamu-tamunya Allah ya. Walaupun yun ngapunten ibadahnya petugas ini kan berbeda dengan jamaah, ya kan? Jadi ada tagline-nya kan tugasku adalah ibadahku, ya. Tugasku adalah ibadahku. Jadi jangan dibayangkan kita bisa menjadi petugas dan maksimal untuk beribadah, tidak gitu ya. Yang pasti untuk ibadah hajinya insya Allah sempurna, sah gitu ya. Tapi untuk ibadah-ibadah lain, misalnya tiap hari harus ke Masjidil Haram, tiap hari ke Masjid Nabawi ya tidak bisa karena kita harus standby di hotel menjaga jamaah yang kristi, yang sakit, yang disabilitas, mungkin sakit harus kita rawat seperti itu. Jadi tidak seperti jamaah seperti itu. Itu Ustadz Rudi sebagai mukadimah dari saya. Monggo nanti selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mau sharing, yang mau tanya-tanya, selagi saya bisa menjawab ya insya Allah saya jawab. Katakan Ustadz Rudi. Alhamdulillah. Ini ilmunya molotok, ilmu daging. Iya. Oke. Ini Ustaz, biasanya kalau dalam satu kloter tuh KBIH-nya ada berapa KBIH Ustaz dalam satu kloter Oh itu? ya, ya jadi setiap kloter beda-beda Ustadz. Setiap kloter beda-beda tergantung ada tidaknya KPU. Jadi kalau tempat saya mohon maaf, misalnya di kloter kan 360 itu dibagi menjadi 9 rombongan. Ya, 9 rombongan, rombongan 1, 2, 3 sampai 9. Nah, rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3, ya kebetulan KBU-nya Muhammadiyah gitu ya. Rombongan 4, 5, 6 itu NU, itu ada juga. Kemudian yang 7, 8 ini ada MTA, 9 atau 10 itu LDI. Jadi macam-macam Ustaz. Macam-macam. Jadi tergantung di daerah itu ada KPU-nya enggak gitu. Iya. Iya. Ya, Nah, itulah ketika kita dengan berbagai macam kelompok yang kemudian harus yang ngapunten harus melakukan hal-hal yang berbeda. Ya ini ya kita serahkan kepada mereka. Yang penting mereka itu kan misalnya ada mohon maaf ini ada ormas bukan ya kelompok ini yang memahami dia harus begini. Ya, ya tidak apa-apa. Yang penting ada surat pernyataan Ustadz. Misalnya tarwiyah. Tarwiyah itu kan. Nah, ada yang tarwiyah itu ada yang tarwiyah, ada yang tidak tarwiyah. Kemudian yang tarwiyah ini ada yang jalan kaki, ada yang naik bis Ustadz. Jadi itu dari tanggal hotel, 8 berarti Tarwiyati ya, Pak Seno ya. ya Tarwiyati itu kan tanggal menuju 8. Mina, Nah, menuju Mina itu berpendapat afdolnya tarwiyah itu harus jalan kaki misalnya begitu. Ya, bayangkan dia punya jamaah juga di KPU-nya itu, dia harus membaca jamaah yang tua. Lah, padahal ini secara kesehatan nggak bisa. Tapi nekat. Ini harus buat surat pernyataan. Jika iya, terjadi apa-apa, yang bertanggung jawab seperti ini. Jadi seperti itu. iya. Itu Ustadz. Nah, jadi untuk jumlah KBIH berbeda-beda Ustadz.
Ini Pak Seno, ini apa? Tadi kan Pak Seno cerita tentang sedikit ketika ada masalah di lapangan seperti yang tadi ya, yang jamaah kakinya di lift. Ah, ya, Nah, kalau kesasar mah sepertinya udah biasa ya, umroh juga suka ada yang ya, kesasar. Nah, ini kalau kalau umroh itu kan biasanya tugasnya tugas tour leader sama mutawif. Nah, iya, ini kalau ada yang kesasar nih, dia misalkan jamaah dari KBH, KBIHH atau KBIHB, KBIHB, mm, KB sekarang itu kan KBIHU ya nyebutnya ya, iya, KBIHU. Nah, itu nanti yang bertugas mencari itu apa ya kalau secara SOP ya mungkin kan ada SOP juga ya kalau di iya. apa ketika menjadi ketua kloter ini yang hilang misalkan ada yang kesasar itu yang menjadi penanggung jawabnya KBIH-nya atau ketua kloter harus ikut mencari juga Pak ini. Iya. Oke. Jadi biasanya, ya inilah enaknya sekarang kita punya teknologi Ustadz. Jadi semuanya yang hilang itu kan eh, di gelangnya itu kan ada nomor kloter, itu ya, nomor kloter. Kemudian ada identitasnya, ada di hotel di mana, kontak personnya siapa, ketua kloternya siapa. Nah, kalau hilang, kalau hilang ini memang nanti secara otomatis, Ustaz, ya. Misalnya kita karena banyak jamaah sampai nggak tahu ya ini jamaahnya belum pulang misalnya begitu ya. Nah, tetapi kok dirasa kok nggak pulang berarti ini hilang ya ini. Nah, nanti kita ada grup namanya Kawal Haji, Ustaz. Misalnya itu ya, grup Kawal Haji. Apa namanya aplikasi Kawal Haji, Ustaz. Aplikasi Kawal Haji atau grup kloter dari 1 sampai 100 misalnya gitu ya. Nah, nanti mereka saling saling memberikan info. Ini jamaah saya misalnya atas nama ini hilang belum ditemukan. Nah, nanti ada yang jawab, oh iya ini ada di sini saya temukan. Atau sebaliknya, ini ada jamaah atas nama ini di foto jebret kesasar di tempat saya, di tenda saya. Oh, silakan datang. Nah, nanti saya kemudian ketika dapat info, saya memerintahkan karomnya Ustadz, ketua rombongannya. Ah, Bapak ini anggota panjenengan, ya anggota Anda ini ditemukan oleh jamaah lain kloter di tenda sana. Di, Iya. terutama banyak kesasar itu di Mina Ustadz, karena tendanya itu kan hampir sama semuanya ini. Jauh-jauh ya, jauh-jauh. Nah, tendanya sama semuanya. Heeh. Nah, orang tua itu kalau keluar, apalagi di kamar mandi, itu ketika keluar dan itu bingung mau ke kanan atau ke kiri, soalnya sama semuanya. Iya. Jalan terus ke kiri, tiba-tiba sudah ke maktab 100. Sudah ke kanan, tiba-tiba sudah ke 50. Nah, itu yang banyak kehilangan jamaah di Mina. Tapi ya itu nanti ditemukan oleh teman-teman ketua kloter itu kita lewat diskusi lewat itu. Cuma semuanya tanggung jawabnya ketua kloter. Jadi ketua kloter HP-nya itu di SOP tidak boleh mati dan HP-nya harus support ini harus support semuanya gitu. Iya. Oke. Berarti kalau secara teknis yang mencari jamaah itu ke ketua rombongan berarti Pak ya? Ya, Heeh. ketua rombongan kemudian bisa mendelegasikan ke karunya Ustadz. Jadi setiap rombongan itu kan terdiri dari 40 jamaah. Nah, di 40 jamaah itu di setiap 10-nya ada namanya karu, ketua regu. Oke, berarti setiap 40 ada 4 karunya Ustadz. Nah, berarti tinggal nama ini di regu berapa? Regu 1, regu 2, regu 3, regu 4. Kalau itu di regu 1 nanti karunya yang tanggung jawab. Nanti ngajak temannya untuk menjemput. Begitu Ustaz. Berarti ini ya apa artinya kan sudah terorganisasi ya Pak ya? Iya Ustaz, iya, udah gitu. Apa banyak Enak. SDM-nya berapa berlimpah. Nah, kalau kalau ada yang sakit itu nanti misalkan ada yang harus dibawa ke rumah sakit itu tim kesehatan ya Pak ya? Kalau Iya, ketua kloter nggak perlu betul. ikut ya ketua kloter. Iya, iya bisa ikut, bisa tidak, tergantung. Yang ngapunten, mohon maaf. Kalau karena kan ambulan di sana itu waktu kegiatan di Armusna itu, kegiatan di Mina itu kan terbatas. Bahkan cari ambulan saja sulit waktu itu. Maka ya mungkin tim kesehatan saja gitu. Nah, tapi kalau pas
sudah kegiatan Armusna selesai, tidak di Mina, posisi di hotel, itu Ustaz, itu ketua rombongannya itu bisa dijak biar nanti tahu, biar tahu keadaan anggotanya. Nah ini yang bekerja adalah tim kesehatannya. Jadi setiap kloter Ustaz itu ada dari dinas kesehatan, dari Kementerian Kesehatan itu ada 1 dokter dan 2 perawat Ustaz. Itu dari Kementerian Kesehatan. 1 dokter, 2 perawat. Kemudian dari tim daerah, dari bupati, ya itu mengirim 1 dokter, 1 dokter, kemudian ada namanya tim pelayanan kayak begitu ya. Itu ada 2 tim pelayanan. Jadi bantu-bantu. Itu Tat. Iya. Berarti ini ya, artinya kan harus betul-betul siap ya Pak ya di sana tuh. Kalau ya tadi kan disebutkan ya ketika saya menjadi tour leader ya artinya kan memang betul-betul melayani jamaah ya Pak ya ketika menjadi Betul Tat. kalau jamaah lain kan bisa bebas 5 waktu bisa ke masjid kalau kita kan ini ya gimana nih kondisi jamaah ada yang sakit atau enggak berarti memang Iya. standby ya Pak ya enggak seperti Kan jamaah ya. Iya, Heeh. Ustaz. Bahkan kalau ketahuan petugas kok ibadah terus nanti bisa kena Ustaz, kena sanksi itu. Oh. Mungkin bisa dipulangkan atau menjadi catatan itu, Ustaz. Oh, oh berarti ada Iya, pengawasnya juga ya Pak ya? Ada iya, pengawas ya? ada namanya Dalgas. Itu satuan petugas istilahnya provosnya itu, Ustaz. Itu Heeh. ada. Itu Oh, terutama ketika di Mekah di awal-awal Ustaz. Tapi ketika heeh. di Nabawi, alhamdulillah karena dekat kan, karena hanya mungkin jaraknya ada yang 100, 200, paling 500 meter itu dan sudah aman, kondisi sudah normal, tugas alhamdulillah bisa 5 waktu Ustaz. Oh iya. Biasanya yang sering ditemui itu masalah-masalah apa Pak? Kesasar biasanya Pak ya? Yang sering Iya, ditemui ya? paling banyak itu adalah kesasar Ustaz. Yang Oh, kesasar. Nggih. Cuma yang sakit juga banyak Ustaz karena mereka itu kan lansia Ustaz. Lansia. mm, Nggih. Bahkan yang kemarin tempat saya itu meninggal 1, mm. usianya 54 karena jantung. Jadi ketika lempar jumroh itu kecapean kemudian meninggal juga ada. Oh, Nggih. itu ketika meninggal ketua kloter ikut menemani juga Pak? Iya, bahkan itu tidak bisa dimakamkan sebelum tanda tangan ketua kloter Ustaz. Heeh. Jadi ketika itu meninggal jamaah saya itu berada di tanazul di hotel. Padahal saya itu bersama jamaah lain yang tidak tanazul berada di Mina. Nah, Iya, jarak Mina ke hotel saya itu lumayan kan. iya. Saya dikabari bahwa ada jamaah meninggal di hotel. Nah, ya ini harus nunggu saya Ustadz untuk ya untuk diambil ke rumah sakit, dimandikan, dimakamkan itu harus nunggu saya. Jadi Iya. padahal tidak ada taksi, tidak ada ambulan yang membawa saya untuk menemui jenazah jamaah saya yang meninggal di hotel tadi. Sampai dari jam 8 pagi meninggal, saya baru tiba di hotel itu sekitar jam 3, Ustaz. Iya, iya. Oke, Berarti oke. memang Jadi, fisik ya Pak ya? Ketua kloter harus punya persiapan fisik juga ya Pak? nah itu Ustaz. Oke, betul. Jadi di sana itu, alhamdulillah segala penyakit saya malah eh, sembuh ya. Maksudnya tidak kumat. Misalnya nih ada asam urat, ada pusing Iya. migrain. Di sana nggak sempat Ustaz, walaupun dari rumah sudah siap-siap obat karena kita fokus sekali kepada jamaah, sakit nggak dirasakan ini. Baru sampai rumah, asam uratnya, migrainnya kambuh lagi, gitu. Masya Allah. Itu Jadi Ustaz. memang kalau dilihat dari enaknya ya intinya harus ikhlas ya Pak ya. Ikhlas Iya Ustaz. melayani jamaah. Ya artinya kan itu memang sudah menjadi tugasnya ya Pak ya lillahi ta'ala ya. Nah, itu yang harus Nggih. dikedepankan oleh apa para apa petugas ibadah haji ini. Kalau Nggih. di travel kan kalau nggak dapat hotel, tuh leader mikirin. Tapi kan kalau di sini kalau haji itu kan memang sudah tersistem ya Pak ya. Hotelnya kan udah ada, udah aman. Tinggal kita Iya. mengkondisikan jamaah saja ya Pak ya.
Iya, iya. Seperti Ya itu ya. kadang ada, mohon maaf namanya jamaah itu macam-macam, 360 itu karakternya beda-beda. Ada yang apa namanya ya terus berkeluh kesah, ada yang nggak kurang kurang terima dengan ini dan itu ya enggak apa-apa. Kita Hmm. sudah berlapang dada sejak awal sudah siap untuk mungkin dikritik gitu. Nah, kalau ada yang keluh kesah, Pak, biasanya nih Pak Seno punya tips apa-apa? Misalkan, Pak, ini hotelnya kejauhan nih ke Mekah, atau misalkan toiletnya mampet. Kita artinya kan harus ini ya Pak ya kan, jangan sampai kita kan kadang suka kesel, ingin kitanya lagi banyak masalah meluapkan emosi kita. Nah, Mm. kalau Pak Seno sendiri karakternya lebih tenang atau gimana Pak? Misalkan ada jamaah-jamaah yang komplain Iya, gitu Pak. iya, Ustaz. Iya, Kan kalau yang memang nggak harus sabar, tenang. ada yang sampai marah-marah Pak, nggak sabar tuh. Ya dimarahin lagi sama apa sama ketua bimbingnya. Ya sabar jadi sampai apa sampai ngebentak bagaimana. Iya Ustaz, harus sabar ya. Karena kan kita pelayan mereka Ustaz. Karena kan kemarin di SOP harus siap melayani kan 24 jam kan begitu kan. Ya Iya. kalau kita bentak-bentak kita ya nggak bisa lah gitu. Ya selagi itu masih apa namanya wajar, air mampet, hotel lalu ya kita jelaskan bisa ya. Ya karena memang itu kan kita tinggal terima jadi. Jadi menjelaskan mereka kalau hotel jauh ya karena kan memang dari sana seperti itu kan Iya. seperti itu ya malah nanti ya tugas dari bimbingan ibadah namanya bimbat. Kalau saya ketua kloter nanti di forum-forum mereka dikasih tausiah nasihat Hmm. bahwasanya memang haji ini adalah ibadah fisik, ibadah pengorbanan gitu Iya. kan, tidak enak-enak kan begitu. Jadi ini tugasnya bimbat, Itu bimbingan bimbang berarti ibadahnya. ada di dalam kloter ya Pak ya? Iya, itu bimbatnya ada. Hmm. Oke. KBIH biasanya ya Pak ya, KBIH ya. Oh enggak, jadi itu adalah petugas resmi. Jadi kan tadi saya sampaikan ada di setiap kloter itu Hmm. satu ada ketua kloter, Hmm. dua ada bimbat tim pembimbing ibadah. Iya. Jadi nanti itu yang itu kalau anu mutawifnya itu ya Teh, ya. Kalau Iya, iya. kalau leader itu kan ini ketua kloter. Iya. Nah, kalau mutawifnya itu ya bimbatnya itu. Jadi nanti dia memimpin untuk tawaf, dia mengarahkan untuk segera melaksanakan apa namanya ini syai ya seperti Iya. itu. Itu bimbatnya. Termasuk ketika ada perbedaan pendapat tentang fikih haji gitu ya. Ini Iya. bukan tugas saya, ini tugasnya Bimbat. Saya lebih kepada manajemen saja, Tat. Iya. Itu. Oke. Dan ini Pak, ini nanti bisa disimpulkan sedikit ya Pak ya, kesimpulan dari Oke. Bapak. Saya dulu pernah jadi jamaah haji reguler juga dulu Pak, tahun 2011 ya, 2011. Oke. Itu kalau secara saya lihat ya, hampir dalam satu rombongan, yang ngeluh, yang ngeluh tuh di dalam KBH saya itu hanya ada satu orang aja Pak, dari Baik. ratusan orang ya. Ya. Itu haji reguler apa? Apakah kemarin Bapak yang ngeluh juga, apakah nggak sedikit atau banyak sih ya? Tapi kalau saya lihat ya Pak ya, mohon maaf, ini bukan berarti pembenaran. Saya kebetulan kemarin bawa apa? Bawa haji yang memang bukan haji reguler ya Pak ya. Iya. Eh, jadi luar biasa gitu penanganan ketika keluhannya tuh apa beda jauh dengan apa dengan jamaah haji reguler. Kalau haji reguler tuh masya Allah tawadu, istiqomah, ketika ada kekurangan nerimo sabar. Tapi yang memang bukan jalur pemerintah ini apa luar biasa ininya apa mohon maaf ya kemarin kan pernah juga ada masalah kamar. Wah saya pinginnya sekamar sama bapak. Ya, sekamar sama Pak Rudi, nggak pingin sekamar sama orang lain. Nah, dulu saya ketika 2011, Pak, dulu kan nggak pakai hotel ya, Pak ya. 6 orang ya Iya. udah pada masuk aja, nggak pada komentar, udah kamar di kamar ya pada diem nggak jadi Iya. apa-apa. Nah, Oke. kalau yang Betul, betul. Bapak rasakan kalau haji reguler memang yang kemarin di bawah ini seperti itu nggak, Pak? Apa dilihat dari segi komplainan jamaahnya lebih ke Iya. gimana? Tetap ada, tetap Hmm. ada. Cuma mereka alhamdulillah setelah dijelaskan ya memahami Ustaz. Karena sejak awal ya untuk fasilitas di reguler dan sebagainya itu kan memang seperti itu. Iya. Bahkan nanti
bisa jadi fasilitas-fasilitas itu tidak seperti yang sudah diceritakan. Tiba-tiba ada perbedaan begini dan begitu. Ya sudah, alhamdulillah. Bahkan ketika ada kekeliruan-kekeliruan, misalnya ada yang nggak tahu ya, kok ada yang misalnya itu ada yang tidak kebagian tempat tidur misalnya begitu ya. Ya itu mereka sudah maklum, nanti berbagi gitu tak. Jadi insya Allah kalau untuk keluhan-keluhan itu tetap ada, tetapi bisa diselesaikan dengan cepat dan baik, tidak merembet kemana-mana, Ustaz. Intinya kalau masalah kamar mah aman ya Pak ya, mau ke Madinah Aman, aman ya aman, Pak ya. aman di, Iya, iya. aman, Ustaz. Iya, iya. Biasanya apa berarti lebih kepada ini ya apa biasanya saat di yang agak crowded itu di Mina ya Pak ya, saat di Mina ya. Iya, Nah, oke. iya. Iya, Hmm. paling banyak masalah di Mina, Ustaz, karena memang ya mohon maaf, jadi kan kapasitasnya itu luasnya itu kan tidak bertambah, tetapi jamaahnya bertambah, tahu Ustaz. Betul. Tapi ya harus memang dipahami gitu. Sejak awal sudah bilang. Iya. Baik Pak, kita ini mulai ini apa ya? Karena sudah mau jam 9 ini ada beberapa pertanyaan yang Oke, bertanya. Ini kalau oke. yang meninggal surat kematian untuk di apa maksudnya ada yang meninggal dibuatkan surat kematian untuk ahli waris itu kalau surat kematian kan kalau meninggal di Indonesia kan ada surat kematian. Kalau yang meninggal di Iya, sana bisa dapat surat sertifikatnya tetap di Indonesia ya Pak ya dibuatkannya. iya. Itu ada namanya apa nama COD ya, Certificate of Death, apa sertifikat kematian itu yang membuatkan rumah sakit, Ustaz. Oh, di Iya, Saudi jadi kan Arabia nanti, berarti ya? Dari Saudi Arabia berarti. iya, iya, nanti ya semuanya. Jadi nanti setelah itu apa namanya, misalnya tadi tempat saya itu meninggal di hotel, ya toh, Ustaz, kemudian dibawa ke rumah sakit, Ustaz, Mm-mm. dibawa ke rumah sakit, dimandikan, kemudian dibuatlah apa sertifikat itu. Seperti itu nanti dikirimkan ke kita untuk dikirimkan ke mana ini, ke keluarganya, tetapi lewat apa namanya kantor Kementerian Agama kabupaten. Tujuannya untuk mengurus ya segala sesuatu, mungkin apa namanya santunan dan sebagainya. Itu Ustaz. Jadi yang buat di Arab Saudi. Cuma nanti apa namanya itu mudah sekali, Ustaz. Jadi sehari saja sudah jadi itu, Ustaz. Iya, berarti kalau surat itu dapat ya, Pak ya? Dapat Dapat Ustaz. sertifikat. Ini yang Oke. kedua ada yang bertanya, saya nakes PNS 2 kali pernah menjadi panitia haji PPIH. Karena usia sudah lebih dari 57 tahun, sudah tidak daftar lagi menjadi petugas, masih adakah peluang atau enggak? Atau misalkan Ya, jadi apa? Jadi sebagai pembimbing ibadah haji bersertifikat. Mungkin Pak. ya. Ya, jadi kalau mohon maaf kalau di Nakes berarti kan Kementerian Kesehatan ya Ustadz ya. Jadi saya tidak begitu paham batas usia maksimalnya berapa. Tetapi kalau saya di Ketua Kloter Ustadz itu minimal 30 tahun, maksimalnya 58 tahun Mm-mm. untuk Ketua Kloter kayak saya. Kemudian kalau untuk yang bimba tadi Ustadz, pembimbing ibadah tadi ya, Iya. itu minimal 35 tahun, kemudian maksimal 60 tahun. Mm-mm. Nah, kalau untuk kemudian berapa kali harus itu, ya teman-teman saya itu yang dari Kementerian Kesehatan itu ada 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, ketika usianya itu masih nyampe, kemudian dia lolos kok, seleksi kok lolos terus, ya rezeki dia. Ya, ada pernah diskusi dengan saya, ada yang pernah sudah 3 kali juga masih bisa. Nah, tetapi sekali lagi kalau untuk Kementerian Kesehatan, saya kurang tahu untuk batas maksimalnya berapa. Iya. Saya kalau ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah di Kementerian Agama itu, ketua kloter kayak saya 58, pembimbing ibadah 60 tahun Ustaz. Oke. Iya. Nah, ini mau tanya juga, Pak. Saya pernah baca-baca juga di website Kemenak tuh, ada petugas konsumsi, ada petugas pendamping transportasi. Itu Ya, kalau betul. petugas-petugas seperti itu bisa ada juga dari Indonesia ada ya, Pak ya, yang berangkat ke sana, Pak? Atau memang harus mukimin di sana, Pak? Iya Ustaz. Jadi gini, itu namanya PPIH Arab Saudi. Ya.
PPIH Arab Saudi dan pendukung PPIH Arab Saudi. Jadi itu seseorang yang memiliki keahlian khusus dan tertentu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya yang tukang masak ya, tukang masak, atau dia nanti urusan transportasi, dia mengurusi transportasi di terminal mengarahkan kayak begitu, atau dia itu biasanya yang kayak begitu, yang tidak begitu banyak butuh ngapunten kecakapan berbahasa Arab, itu biasanya dari Indonesia, ya. Itu tesnya dari Indonesia, Ustadz, ya. Itu namanya petugas dan kloter. Itu 60 hari atau 62. Ada juga yang 70 hari. Kalau saya cuma 42 hari, Ustadz, bukan jamaah. Jadi lebih lama yang non kloter tadi, petugas non kloter tadi, yang tadi di sana mempersiapkan segala sesuatu sebelum ibadah haji itu terlaksana, Ustadz. Jadi kayak Mina itu disiapkan dulu nanti di mana, terus hotelnya itu sudah dipetakan ini untuk wilayah Jawa Tengah, SOC 1 sampai 100 itu di sana. Ini yang menyiapkan petugas-petugas itu, Ustadz. Nah, cuma kemudian yang ada yang dari Arab Saudi mukimin di sana, kayak mahasiswa, ada Ustadz banyak mahasiswa Indonesia yang di sana itu kemudian musim haji kan libur itu. Iya. Nah, pintar bahasa Arab dan sebagainya daftar, mereka menjadi istilahnya juga apa namanya ini, penerjemah ataupun pendamping di maktab Arab Saudi. Nanti biasanya bantu-bantu mengkomunikasikan seperti itu, Ustaz. Iya. Berarti kalau petugas non kloter itu dari Indonesia juga ada ya, Pak ya? Ada, Ustaz. Ada. Bukan yang kloter dari Indonesia. Jadi diterbangkannya itu bahkan 1 bulan sebelum pelaksanaan haji. Iya, iya. Oke. Untuk ya menyiapkan proses pelaksanaan haji di sana, Ustaz. Iya. Oke. Kemudian ini Pak, untuk menjadi petugas ibadah haji ini, misalkan tadi ada ketua kloter atau Oke. ketua pendamping ibadah, Ya. itu mesti harus bisa bahasa Arab nggak Pak? Ya. Jadi gini, Ustaz. Jadi persyaratan itu kan ada yang syarat umum itu tentunya warga negara Indonesia, Ya. beragama Islam, laki-laki perempuan, yang ini tidak dalam keadaan hamil, kemudian berkomitmen dalam pelayanan jamaah dan sebagainya, berintegritas dan sebagainya. Kemudian untuk syarat-syarat khususnya gitu ya, syarat-syarat khususnya apa Ustadz? Jadi di sini nanti memang disyaratkan, misalnya kan persyaratannya ini ada fotokopi KTP, ijazah terakhir, Iya. kemudian keterangan kalau sudah mungkin ya bagi petugas pembimbing haji itu kan memang harus pernah haji, Ustaz. Kalau ketua kloter kayak saya tidak harus naik haji, Ustaz. Saya belum pernah naik haji, itu boleh. Nah, nanti yang pembimbing haji itu harus dibuktikan surat seperti itu. Kemudian surat kesehatan, medical check up, total begitu. Nah, itu yang agak mahal karena kan total. Oke. Kemudian ada ini fotokopi sertifikat kemampuan berbahasa Inggris atau Arab. Nah, fotokopi sertifikat pembimbing ibadah haji profesional bagi pembimbing haji tadi. Nah, ya memang nyuwun ngapunten, memang tidak, ini cuma tulisannya begini, diutamakan mampu berbahasa Arab dan Inggris kan begitu, diutamakan. Itu, jadi kalau kenyataannya kemudian kok tidak lancar, di sana sudah banyak penerjemah, Ustadz, banyak istilahnya ya kayak dengan ketika mimpin koridor dan sebagainya gampang lah, ada tawifnya, ada bahkan orang-orang sana sendiri sudah bisa bahasa Indonesia walaupun orang Arab gitu. Ya, jadi berarti memang di sana kan petugas-petugas Indonesia juga kan banyak yang standby ya Pak ya? Iya, yang ya. tadi saya sampaikan mempunyai keahlian khusus ya, yang diperlukan penyelenggaraan ibadah haji, yaitu kayak orang mukimin di sana ataupun mahasiswa yang di sana itu sudah standby, Ustaz. Ada nanti bantu-bantu begitu.
Kemudian ini Pak, misalkan kan ini kalau sudah teknis saat Bapak keberangkatan di pesawat menuju di sudah sampai Saudi itu Bapak ada grup WhatsApp juga ya Pak ya? Komunikasi ini saya udah di imigrasi ngasih tahu ya Pak ya ke orang-orang handling yang ada di depan bandara sama gitu juga ya Pak ada Oh komunikasi iya. Pak. Oh, jadi itu otomatis Ustaz. Alhamdulillah. Jadi eh nah itu. Jadi tim handling handling semua eh, itu sudah ada yang petugas tadi Tat. Petugas PPIH yang bagian tim bantu handling itu juga ada Ustaz. Iya, iya. Jadi sudah dari yang turun pesawat itu Heeh. sudah ada yang gendong, sudah ada yang Oh. nyurungkan roda. Ada grup Gitu Ustaz. WhatsApp-nya nggak Pak? Ada grup WhatsApp-nya juga? Ya, itu nanti kalau grup sampai di situ enggak, cuma Oh itu enggak. nanti sudah disampaikan, sudah ada tim sendiri, gini Oh. sudah ada. Jadi kemudian naik bis itu sudah ada yang menaikkan dari timnya tim PPIH yang bertugas di Arab Saudi yang khusus di mana ya embarkasi apa Iya, itu iya. eh, di Arab Saudi di pesawat itu seperti itu. Artinya memang sudah tersistem ya Pak ya kalau Iya hari sudah itu stop. ya. Oke. Udah Oke. tersistem kita datang di sana sudah disiapkan semuanya. Semuanya Ustadz, ya. Bahkan sampai kursi roda pun, itu ya. Kursi roda ketika nanti kita mau, kan hotelnya jauh. Nah, hotel saya mau ke Masjidil Haram itu kan sekitar 30 menit Ustadz. Iya. Itu ya. Kemudian kalau yang sakit gimana? Kalau nanti apakah umroh sa'inya gimana? Tinggal nanti ada namanya petugas kursi roda. Iya. Itu juga rekrutmen dari sini. Jadi mereka khusus untuk membantu kursi roda yang mungkin menginginkan kursi roda. Itu sudah ada Ustaz. Iya, iya. Oke. Kemarin itu muasasanya masih dari Masyarik Rekan apa itu Pak? Kemarin itu kan ada Iya, kalau saya ada masih rekan, Tat. masih Rekan. Oke. Heeh. 2023 Masyarik Rekan juga sama ya Pak ya 2023. Oh, saya kurang tahu ya tadi ya. Kalau Heeh. ya kan 2024 ini. Oke. Iya, iya. Kan itu. Siap, siap. Jadi apa kalau untuk ketua kloter ini nggak perlu ada sertifikat pembimbing ya Pak ya? Kalau untuk jadi ketua kloter ini ya Pak ya? Tidak, Ustaz. Jadi Nah, tidak perlu pembimbing kayak diklat kan. nah, Kalau kalau apa namanya syaratnya pembimbing haji kan harus punya sertifikat diklat nah, itu ya Pak Ustadz ya. iya. Yang diklatnya itu 1 minggu atau 10 hari itu. Yang kalau di sini berkisar 6 sampai 7,5 Ustaz. Oh. Saya boleh tanya nggak Pak? Kalau menurut Oh, Pak Seno, lihat dari tingkat kesulitan ya Pak ya, antara menjadi ketua kloter dan ketua pembimbing itu lebih lebih di lapangan lebih lebih sulit mana Pak dinamika oh iya. pekerjaannya Pak? Wah Nah, ya semuanya punya anu Ustaz. Semuanya punya wilayah sendiri-sendiri Ustaz. nah, Jadi saya di lapangan sebagai apa namanya penanggung jawab semuanya kan ya. Jadi pembimbing haji juga di bawah saya. iya, Jadi kalau strukturnya kan paling tinggi kan di ketua kloter yang dia ah, nanti ya semuanya punya apa Tat, eh istilahnya tanggung jawab yang luar biasa sama-sama beratnya juga. Jadi yang misalnya pembimbing itu juga harus memastikan Ustaz, nanti ada rekaman laporan 360 itu ada catatan semuanya Ustaz. Apakah dia itu sudah eh, sudah umroh wajib, sudah tawaf ifadah, apakah dia sudah membayar dam, apakah dia sudah apa namanya ini ya, wadah dan sebagainya itu ada setiap orang ada catatannya Ustaz. iya, Jadi nanti dilaporkan Ustaz. iya, Tidak boleh ada yang kelewatan. Bahkan ketika dia sakit, apakah dia itu sudah dibadalkan atau namanya di safari wukufkan. Begitu iya, itu tanggung jawabnya bimbingan ibadah. Nah, kalau saya kan di lapangan memastikan semuanya dapat apa ini, dapat hotel, dapat tenda, dapat makan, iya. seperti itu Ustaz. Kalau berbicara tadi umroh wajib,
Nah, umroh wajib itu nanti semua bareng ya Pak ya? Semua bareng-bareng penanggung jawabnya ketua ini ya, pembimbing ya Pak ya? Iya, ya seharusnya bareng saat karena kita mepet waktunya. Jadi Heeh. karena kita itu di kloter akhir, itu saat di kloter akhir, ya malam-malam setelah istirahat bareng-bareng. Tapi kalau ada yang sakit Ustadz, kalau Heeh. ada yang sakit, itu biasanya nunggu dia itu sehat sehat dulu. Jadi nanti ditemani oleh tim-tim yang lain. Iya. Seperti itu Ustadz. Kalau umroh wajib ini kadang kan ada KBIH dia yang memisahkan diri itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak barengan dengan yang Oh, utama. enggak apa-apa Ustadz. Nggak apa-apa ya? Malah kita terbantu. Yang penting ketua rombongannya itu bertanggung jawab Ustadz. Iya. Jadi sebenarnya kita sangat terbantu dengan keberadaan mereka. Umumnya Walaupun seperti itu ya Pak ya? Umumnya KBIH sudah mempersiapkan punya jadwal masing-masing ya Pak ya? iya yang penting Heeh. jadwal itu tidak bertabrakan dengan aturan yang dibuat oleh masyarakat itu. Misalnya ini, kalau jadwal ketika umroh ataupun ketika itu di Mekah sewaktu-waktu bisa, tetapi kalau di Mina Ustadz, Heeh. jadwalnya lempar jumroh itu ada jadwalnya Ustadz. Jadi Oh iya, kalau kalau lempar dia jumroh harus nekat bareng. pengen Iya. cari afdolnya lempar jumroh di pagi hari gitu ya, Iya. oh nggak bisa. Kalau dia nekat tanpa sepengetahuan saya yang kena sanksi Ustadz. Iya, iya. Saya ya kemarin saya kena sanksi. Sanksi Dipanggil kenapa itu saya Pak? Sanksi ya kenapa? ya karena ada jamaah saya tanpa sepengetahuan saya karena saya itu kan masih berada di Musdalifah misalnya nih ya, Heeh. memastikan jamaah saya sudah keluar semuanya. Sementara yang sudah keluar kan berada di Mina ini. Iya. Berada di Mina. Seharusnya jadwalnya nanti jam 10. Ya, jam 10 pagi gitu ya. Tetapi Iya. karena dia sudah pulang dan pengen cari afdolnya, banyak yang keluar sendiri untuk melempar jumroh. Lah ketahuan siapa penjaganya. Oh, ini dari sini-sini saya langsung di WA. Wah, silakan datang ke sini mengambil surat pernyataan karena jamaah Anda ini orang sana melanggar jam gini, ini bisa Oh, bayar. iya, iya. Ya, Itu berarti memang harus ada dari awal sudah di briefing para betul ketua Ustaz. Karom ya Pak ya, Karom ini ya. Ya, betul. Nah, itu yang menjadi kendala. Kadang karom-karomnya yang diamanai untuk menyampaikan ke jamaah itu ya ada yang HP-nya mungkin tidak aktif. Begitu Ustaz. Jadi menghambat semuanya gitu. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Itu Berarti Ustaz. kalau sederhana tuh kan strukturnya tuh ketua kloter, di bawahnya tuh ada Karom ya Pak ya. Iya, ada karom, bawahnya karom ada karu gitu kan. Oh, Karom ini biasanya terdiri dari KBIH biasanya ya Pak ya. Ya tergantung kalau dia itu di rombongan dia itu KBIH ya berarti otomatis otomatis kan dari KBUH itu lah. Tapi kalau tidak ada ya dipanggil. Kalau di rombongan itu bukan sebuah KBIH, ya Heeh. diambil yang sepuh, yang tokoh, maksudnya yang tokoh, Oh, yang cekatan gitu. iya, Gitu iya. kan. Berarti Karom ini nanti penempatan dalam bis ya Pak ya. Nanti dia satu rombongan dalam bis ya Pak ya teknisnya ya. Iya, iya Oh. karena itu namanya itu Praman itu sudah sejak dari tanah air sudah sesuai Tat. Jadi nanti bisa satu rombongan satu nanti Heeh. atas nama ini yang Iya. bertanggung jawab karomnya ini itu nanti paspornya juga sudah diuruskan urutkan Ustadz. Oh Jadi iya, nggak iya. boleh Paham, rombongan paham. satu pindah rombongan dua itu nggak boleh. Iya, iya. Paham, paham. Jadi kalau apa yang ini yang teman-teman udah terbiasa bawa jamaah umroh, ya kurang lebih memang strukturnya hampir sama ya Pak ya. Hanya Iya memang Ustadz. kalau jamaah haji ini kan lebih ini apa lebih lebih besar dari segi organisasinya. Memang yang apa dari pertemuan malam ini yang kita dapat simpulkan intinya ketika menjadi kloter ini yang intinya harus ada pengarahan ya Pak ya, pengarahan, delegasi, Iya instruksi dan betul koordinasi ya Pak ya. Harus betul mempunyai Ustadz. koordinasi Iya. yang sangat ini apa yang sangat kuat. Mungkin itu saja Pak Seno, ini sudah tidak ada yang bertanya karena sudah jam 9 malam. Iya Berarti iya. Bapak boleh ini Pak sampaikan sedikit satu dua kata motivasi Pak untuk teman-teman yang memang berniat
kan banyak jalan ya menuju Arafah. Iya. Misalkan ini ada salah satu jalan nih yang disediakan oleh pemerintah, yaitu ada bisa menjadi ketua kloter atau misalkan jadi pendamping ibadahnya. Gini Pak, sebelum ke sana Pak, misalkan saya nih Pak, saya kan aktif di Ormas ya Pak ya, aktif Iya. di Ormas, misalkan mau mau mencoba nih, misalkan mencoba salah Hmm. satu seperti Pak Seno ini. Nah itu surat surat rekomendasinya harus sampai dari ketua pusat atau misalkan saya Enggak, PP Jawa enggak. Barat Pak atau per kota. Kabupaten saja, kabupaten. Oh kabupaten. Iya, Heeh, kabupaten Ustaz. Oke. kabupaten cukup ya. Iya, iya. Siap Pak. Oke. Itu Ustaz. Boleh, Oke. boleh closing statement Pak. Oke, baik. Bapak Ibu yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya eh, Allah itu tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah itu mampukan orang-orang yang terpanggil. Kan begitu ya, Ustaz Amin, ya? amin. Ya, jadi Anda hadir di sini, Anda mendengarkan, melihat Zoom bergabung di sini adalah bagian orang-orang yang terpanggil. Maka tunggu saja, insya Allah Allah akan mampukan Anda dan memanggil secepatnya. Yang penting ikhtiar terus, doa terus, gitu ya. Insya Allah yakinlah, mungkin bisa jadi jalan Anda ke Baitullah lewat petugas, bisa jadi lewat jalan lain. Yang pasti karena Anda adalah bagian orang-orang yang terpanggil mengikuti Zoom ini, bergabung di Perindu Baitullah ini, insya Allah pasti akan dipanggil panjenengan semua ke Baitullah. Gitu Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya, jazakallah khairan katsiran Pak Assalamualaikum Ustaz. Arsena sudah mau berbagi di malam hari ini. Kita doakan ya semua yang ada di sini, ada 35 ada 34 orang, 35. Mudah-mudahan Amin, Pak amin. Seno nanti bisa bisa diundang kembali ke Baitullah Pak Seno. Mm-mm. Iya, Mungkin dengan jalan misalkan nanti bisa menjadi ketua kloter lagi, saya doakan tahun depan Pak Karsena iya, bisa jadi iya. ketua kloter lagi. Iya. Amin ya Siap. rabbal alamin. Atau mau gabung ke Perindu Baitullah juga tidak apa-apa toh ini. Oh. Iya, Pak Karseno, Iya. ini sesudah pulang ke tanah air masih merindukan pingin ke tanah suci lagi nggak Pak? Oh pasti Ustaz, pasti. Masya Allah, Oke, pasti. Ya kan kita doakan paling enggak 1 tahun sekali kan begitu Ustaz ya. Masya Allah. Jadi memang Baitullah tuh nggak pernah ada rasa bosan-bosannya ya Pak ya? Iya, iya, iya. Heeh. Oke, Ustaz. Oke, Rasanya oke. ke Baitullah tuh hanya bisa dirasakan bukan dengan lidah tapi di hati ya Pak ya? Ya, oke. Masya Allah. Oke, Ustaz. Iya. Mudah-mudahan nih Pak Karseno waktunya yang sudah disediakan Allah gantikan dengan yang lebih baik untuk Pak Seno dan keluarga, nggih. Amin, amin, amin. Oke, Ya, itu saja Bapak dan Ibu pertemuan oke. pada malam hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan akhir paratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yusuf, Mr. Yusuf. He's my driver. Hello, Indonesia. Indonesia. You're coming Istanbul. But Yeah. this side photo good. Okay. This side. Okay. The star photo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya Rudi Fitriawan dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Alhamdulillah ini bisa melaksanakan salat Id di Mekah Al-Mukarramah Masjidil Haram 1 Syawal 1445 Hijriah atau tanggal 10 April 2024. Mudah-mudahan yang nonton video ini bisa diundang salat Id di Mekah Al-Mukarramah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Ini kondisi jamaah haji yang selalu dirindukan saat hadir di Mina. Bermalam di Mina tanggal 12 Zulhijjah.
Harik ya haj, harik, 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 harik. Harik, harik. Ini malam yang selalu dirindukan oleh siapapun yang ngemper. Beginilah nasib para jamaah yang terlantar. Terlantar sangat nikmat sekali. Tanpa maktab. Ngemper di Mina. Harik ya haj, harik, 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 harik. Harik, harik, harik.